Halo Egelian, kembali lagi dalam acara Learn and Share yang biasanya kita selenggarakan offline, sekarang karena pandemi kita selenggarakan dalam kegiatan online. Edisi kali ini akan membahas tentang Urban Health Sport, di mana kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan berolahraga, menjaga stamina dalam situasi pandemi. Tren yang terjadi saat ini adalah berlari dan jogging. Ini fenomena baru. Kita lihat di berbagai kota, di berbagai lokasi, setiap weekend penuh dengan penyepeda dan pelari. Hadir dalam kesempatan kali ini, tamu kita, penggiat lari dan penggiat sepeda yang tak asing lagi bagi kita semua. Ada Dr. Aristi yang kita kenal pesepeda jarak jauh, Sri Kandi bersepeda, dan telah banyak melakukan perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengalaman beliau bersepeda kemudian diterapkan dalam kondisi pandemi. Bagaimana beliau mengusung gerakan yang tetap bersepeda, tetap sehat, tetap main aman dalam kondisi pandemi. Tamu kita yang kedua adalah Andi Ahmad, biasanya kenal dengan Agi, atlet multi talent. Selain pendaki gunung, beliau juga adalah trail runner, dia juga pemanjat, dia juga ekspeditor. Jadi Agi ini juga sama, bagaimana dia menerapkan pola latihan agar tetap terjaga stamina-nya, agar tetap main aman dalam kondisi pandemi ini. Jadi dua orang yang kita hadirkan dalam acara Learn and Share ini sudah bukan lagi menjadi omongan semata, tapi mereka memang melakukannya. Mereka melakukan tidak hanya semata-mata seperti mereka yang melakukannya dadakan. Banyak menjadi pesepeda dadakan, pelari dadakan karena pandemi ini. Nah, bagaimana kegiatan ini kemudian menjadi tren, bagaimana menyikapinya, bagaimana kemudian tetap sehat dalam kondisi pandemi ini. Mari kita ngobrol bersama dengan mereka berdua ini. Saya kira saya akan memulai dengan Dr. Aristi, seorang dokter yang profesi kedokterannya patut dipertanyakan. Karena selama ini prakteknya di jalanan terus. Dia buka prakteknya di perjalanan-perjalanan yang dia, lokasi-lokasi yang dia jejaki, ya, kayu sepedanya ke arah sana. Jadi dengan demikian kita pengen tahu dalam kondisi seperti ini bagaimana beliau menjaga semangat ekspedisinya, semangat mengayuhnya, dan metode latihannya. Selamat siang Dok, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Iya, lama tak bersua ya, walaupun baik, saya lihat aktivitasnya tetap saya ikuti kok di kegiatan-kegiatannya. Banyak hal yang menginspirasi kita semua, para penggiat penggiat olahraga. Bagaimana menjaga stamina kita selama ini. Dok, ceritain dong aktivitas terkininya apa? Terkini, oke. Jadi selama pandemi itu dari mulai bulan Februari ya, itu saya udah off tuh, sama sekali nggak bersepeda. Jadi benar-benar ngerol di rumah, pakai roller atau olahraga di rumah. Karena memang kita harus stay at home. Mulai dari Februari itu ya Kang. Ya. Saya mulai bersepeda itu sekitar sebulan lalu sih baru. Jadi udah off cukup lama gitu. Ya. Jadi mulai bersepeda sebulan yang lalu itu juga keluar. Enggak. Itu sepeda cuma sekitar 50 kilo dari Bogor ke rumah saya ke Lebak Bulus, bolak-balik seperti itu. Jadi nggak kemana-mana sama sekali nih, nggak ada penjelajahan, nggak ada touring, nggak lah, semuanya off dulu. Karena apa? Pergerakan
orang-orang dari zona merah ke zona hijau, dari zona kuning ke zona hijau, seperti itu sih sebenarnya yang kita harus benar-benar cermati itu loh Kang. Iya, iya. Ya. Tapi kalau sebelum pandemi ini masih tetap aktif kan sebelum Februari terjadi pandemi? Masih Kang. Yang terakhir sih ya. Yang membedakannya? Gimana? Sorry, yang membedakan? Yang membedakan kegiatan sebelum dan sesudah pandemi. Oh, oke. Iya, waktu sebelum pandemi kan mau bersepeda biasa lah ya. Maksudnya seperti kita sehari-hari gitu. Kalau saya kebetulan memang ada teman-teman bike tour, banyak kan selalu pakai buff, pakai masker ya di jalan. Kalau saya enggak sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi semuanya berubah gitu. Kita harus benar-benar menjaga diri kita sama dari orang lain juga kan gitu. Jadi saya bersepeda sebisa mungkin pakai masker. Tapi masker itu juga kita juga harus tahu diri juga makanya kalau misalnya udah mulai ngap gitu itu kita copot dulu seperti itulah. Tapi banyak sih perubahan-perubahan olahraga sebelum dan sesudah pandemi gitu. Kayak misalnya bawaannya aja lah, saya cuma mau ke Parung aja rempong banget gitu loh kali. Bawa hand sanitizer, bawa masker cadangan kayak gitu kan, bawa macam-macam gitu. Yang harus menjaga kebersihan kita sendiri gitu. Oke. Perubahannya sih lebih kepada kebiasaan ya, jadinya kebiasaan baru itu ya. Iya benar-benar adaptasi dan kebiasaan baru. Oke, kan sementara Dr. Adisti masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ya. Semoga bisa. Saya kembali ke Agi sekarang, ke Mas Agi. Gi, apa kabar Gi? Alhamdulillah Kang. Terakhir ke kita katanya. Kemarin, Anjat, di 90. Maaf, kurang kedengaran kan? Oke. Terakhir kegiatan kelihatannya manjat di tebing 90. Iya, kebetulan minggu kemarin hari Sabtu manjat di tebing 90, habis itu hari Minggunya langsung ke Jogja manjat di tebing Siung. Oke. Artinya apakah kegiatan ini sudah normal lagi buat Agi atau masih tetap mengikuti protokol gitu? Kalau normal sih belum lah ya gitu. Jadi tetaplah karena kan kita udah dari Februari habitnya udah kebentuk sebenarnya ya. Kita kemana-mana selalu pakai masker, selalu usahakan jaga jarak. Saya berpergiannya masih belum berani pakai kendaraan umum, jadi pakai kendaraan pribadi. Kemudian juga jumlah orang di dalam mobilnya juga ditentuin gitu ya sesuai protokol. Jadi kita hanya 50%. Ya sebenarnya udah jadi udah jadi kebiasaan lah gitu ya. Kan baru ya. Pasti ya sistem baru, jadi ya masker, kemudian hand sanitizer itu udah jadi satu kesatuan. Nah, jadi kayak orang kayak handphone lah gitu ya. Kalau kan handphone selalu ke bawah terus. Nah, ini sekarang namanya masker, hand sanitizer tuh udah nggak bakal lupa lah. Jadi, oke. Jadi kebiasaan baru udah memang menerap ya, udah menjadi habit kita semuanya. Betul. Oke Gi, kan pandemi ini menjadikan kita jadi terbatas. Nah selama ini sebelum pandemi muncul, kemudian setelah pandemi muncul, bagaimana pola latihan Agi? Pola latihan jelas banyak perubahan sih ya. Jadi kan kalau sebelum pandemi ini kan kebetulan masih dalam latihan untuk ekspedisi HKK Borazi yang diselenggarakan oleh Eiger. Ya itu kan jadwal latihannya cukup padat gitu ya. Kita dapat program latihan juga dari teman-teman ITB gitu. Ada program latihan yang harus dijalankan setiap hari. Tapi begitu masuk pandemi di bulan Februari, karena saya biasa latihan kalau sebelum pandemi itu latihannya lebih banyak kalau untuk lari di Stadion UI atau di sekitaran UI. Gitu, karena kan saya tinggal di Depok, paling enak lari di situlah gitu ya. Nah, jadi begitu pandemi kan kampus juga ditutup gitu kan, kegiatan juga dibatasi gitu kan, karena kita harus stay at home. Nah, saya agak beruntung lingkungan rumah saya cukup lumayan kalau buat lari gitu. Jadi memang ada jogging track, sekali balik itu
900 meter, jadi lumayan lah gitu, mirip-mirip kayak lari di stadion 2 keliling kan, 900 meteran gitu. Oke. Gitu. Jadi memang porsi latihan juga banyak dikurangi karena ya kalau sekarang lebih ke untuk maintain aja ya, jaga supaya kondisi badannya tidak turun gitu kan, tapi belum bisa latihan yang terlalu berat karena belum dapat kan harus goalsnya di mana gitu. Oke. Tapi tetap dalam latihan ada target-target gitu. Kalau sekarang aja? Kalau sekarang sih targetnya bahagia aja, Kang. Asik. Iya, jadi targetnya perbanyak endorfin, targetnya sehat aja gitu. Jadi ya memang belum bisa lah gitu, karena kan kalau kita mau menentukan target harus ada jangka waktunya kapan gitu kan. Kebetulan juga lomba-lomba lari nggak ada gitu. Agak susah juga mau bikin program latihan kalau nggak ada goalsnya, ya itu agak susah gitu. Jadi sekarang ya bergiatnya lebih ke untuk menjaga kondisi tubuh sama ya supaya maintain supaya tetap happy lah gitu ya, tetap sehat. Karena kan kalau orang happy katanya badannya bisa akan lebih sehat gitu. Oke, siap. Oke, Gi, thank you untuk sementara. Saya kembali ke Dr. Aristi. Dok, yang penting happy katanya. Betul, benar, setuju, sepakat. Ya, dari pengalaman dokter selama pandemi ini, ada nggak best time untuk latihan? Pagi, siang, sore, atau gimana? Mengatasi ini? Iya, kalau aku untuk latihan keluar itu memang selalu pagi hari sih, Kang Gali. Karena yang pertama ya, badan kita juga masih fit ya, habis istirahat 1 malam gitu ya. Terus juga traffic belum terlalu rame gitu. Jadi kalaupun kita misalnya mau speednya agak tinggi, kita bisa nggak pakai masker gitu, karena memang kalau kita pakai masker intensitas latihan kita harus diturunin gitu loh. Atau kalau misalnya udah terlalu siang kan udah banyak motor, udah trafficnya udah beda lagi, otomatis kita harus pakai masker kan gitu. Jadi speed yang dituju untuk latihan itu ya memang harus diturunin gitu. Jadi kalau saya sih prefer pagi hari, biasanya tuh jam 6:30. Tapi selalu saya sih ingetin lagi ke teman-teman ya, supaya tetap mendengar kata hati gitu Kang Gali. Karena sekarang ini sepi, pagi-pagi sepi, terus katanya banyak begal gitu ya. Ada beberapa juga kasus kan sudah terjadi gitu, karena pagi-pagi goes terus begal kayak gitu-gitu. Jadi memang harus lihat keamanan juga sama ikuti kata hati tadi. Iya. Kalau sehari cukup sekali atau gimana, Dok? Ya kalau saya sekali, karena sebenarnya latihan yang sekarang dijalani kan untuk maintain seperti yang tadi Kang Agi bilang, untuk maintain badan aja. Karena sebenarnya semua olahraga saat ini yang paling bagus itu hanya sekitar 30 sampai 45 menit sampai sejam lah. Supaya imunitas kita tetap bagus gitu Kang Gali. Karena kalau udah terlalu capek, otomatis imunitas kita juga turun gitu. Tapi memang kembali lagi, ini kan kita bukan bicara buat atlet, atau orang-orang biasa yang mau berolahraga gitu. Jadi olahraga yang baik sekarang ini 30 menit sampai 45 menit untuk jaga imunitas. Durasi dalam 1 minggu? Oh, dalam 1 minggu itu bisa 4 kali. 4 kali ya? Itu yang ukuran untuk pandemi ini ya, bukan untuk normal. Iya. Dan kalau bisa sih, misalnya ada waktunya jangan pilih yang weekend gitu, karena weekend tuh rame banget semua orang keluar. Ini 4-5 kali seminggu oke lah. Oke. Agi, saya kembali ke Agi untuk pertanyaan yang sama, Agi. Best time. Kalau Agi kan kayaknya lari iya, manjat iya, berenang iya. Ini gimana cara mengatur latihannya, Agi? Apakah dalam 1 hari lari aja, besoknya manjat, besoknya berenang gitu, gimana? Iya, kalau saya
Sama sih sebenarnya yang Mbak Aristi bilang. Jadi kalau untuk menjaga kebugaran kan olahraga tuh yang baik 30 sampai 45 menit per hari itu untuk bugar tuh udah cukup gitu ya. Nah, saya kalau dalam seminggu itu saya bisa olahraga tuh 5 hari lah, bukan 5 kali ya, karena kadang-kadang dalam satu hari saya olahraganya pagi dan sore gitu. Tapi intensitasnya tetap rendah gitu, karena ya itu kembali lagi tadi tujuan olahraganya hanya untuk maintain supaya tubuh tetap terjaga. Kemudian juga karena kan kalau kita olahraga kan ada endorfin itu yang bisa bikin kita lebih ceria lah gitu di kehidupan gitu kan. Jadi kalau durasinya ya itu tadi 30 menit. Kemudian kadang-kadang saya sehari misalkan paginya saya lari, kemudian nanti sorenya berenang gitu. Kadang-kadang juga berenangnya karena berenangnya di rumah, jadi berenangnya kayak cuma nemenin anak aja main air gitu, kecipak-kecipok gitu. Jadi nggak serius banget lah berenangnya. Lebih cenderung ke message ya, kelemasan ya. Iya, betul. Oke, berarti sama ya. Jadi intensitas rendah, tetap protokol bugar ya 30 sampai 45 menit. Betul. Dalam 1 minggu kurang lebih 5 hari dilakukan untuk olahraganya, 2 hari relaksasi ya. Oke, kembali ke Dr. Aristi. Kita tektokan aja. Saya ingin dapat pencerahan ya dok, tentang fenomena yang sekarang berlangsung, nggak tahu di Indonesia saja atau di luar negeri juga sama nggak? Bahwa untuk meningkatkan imunitas, kok larinya ke sepeda, sehingga banyak pesepeda dadakan sekarang ini. Oh iya. Harga sepeda naik, bengkel penuh. Jadi ladang bisnis baru nih, temannya Agi bahkan buka bengkel baru tuh. Bengkel itu antri. Iya. Karena pesepeda dadakan, rem ngejiklek sendiri, persnelang nggak bisa naik ke satu atau kedua, itu menjadi masalah karena dia nggak bisa menerin sendiri. Iya. Jadi fenomena ini seperti itu. Terus yang kedua, bertanya siapakah sih pencetusnya gitu, yang menganjurkan gerakan bersepeda atau jogging menjaga imunitas, kan ada juga seperti itu. Kok sekarang jadi sepedanya jadi marak banget gitu. Oke. Ya, jadi gini Kang Gali, kalau dari yang riset-riset yang ada ya, itu saya baca ada di Harvard dan lain-lain ya di luar sana. Memang mereka menyarankan untuk bersepeda. Sebenarnya sih intinya olahraga apapun bagus selama intensitas sedang sampai rendah, 30 menit sampai 45 menit untuk menjaga imunitas gitu. Tapi kalau bersepeda ini ada faktor fun-nya gitu. Oke. Jadi dia lebih fun ya, lebih seneng lah kalau orang bersepeda itu. Dan yang kedua tadi low impact seperti Kang Agi tadi ngobrol sama saya gitu ya. Jadi kayak sambil piknik kan gitu loh, lihat kanan kiri sambil goes kayak gitu. Nah, gimana orang bahagia itu tadi semua hormonnya naik, endorfin dan lain-lain itu akhirnya imunitasnya juga naik gitu. Risetnya seperti itu. Gitu. Tapi intinya adalah olahraga apapun 30 sampai 40 menit dengan intensitas yang tadi itu meningkatkan imunitas gitu. Dipilih bersepeda karena banyak faktor fun-nya. Nah, sekarang yang tadi Kang Gali bilang banyak pesepeda dadakan itu juga menjadi satu keprihatinan dan kebahagiaan tersendiri sih kalau buat saya. Nggak perlu promosi lagi sekarang ya, banyak pengikut ya. Senang banget lihat banyak banget kan ya ibu-ibu ya anak muda gitu loh, bapak-bapak. Kayak kemarin aja saya lagi istirahat di pinggir gitu ya, lagi duduk di atas sepeda, lewat rombongan kan. Tapi memang seperti gerakan yang kita lagi gaungkan ini, masalah smart cycling ini kan adalah solo atau small group ya S-nya ya. Jadi kita minta bersendiri atau maksimal 5 orang kayak gitu. Karena apa? Supaya gampang menjaga jarak tadi, ya kan? Dan tidak bergerombol gitu. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan kan enggak nih. Yang lagi seru-serunya bersepeda ya dia rombongan banyak banget gitu loh. Lewat kan? Itu kebetulan rombongan ibu-ibu semua gitu. Dari mulai pertama masalah pakaian kayak gitu ya. Memang kan ada banyak yang berhijab juga gitu. Tapi itu pun belum
mencerminkan bahwa dia mau berolahraga gitu. Jadi misalnya, pakaiannya kurang pas buat olahraga, itu kan juga mengganggu pergerakan kayak gitu. Belum kedua dari bahannya, masalah keringat yang tidak diserap seperti itu. Kemudian yang ketiga saya lihat memang ada yang sadelnya turun banget, jadinya akhirnya begini gitu ya. Terus itu kan mempengaruhi cara dia mengayuh dan dia akan lebih capek kayak gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu memang kurang diperhatikan sama para pesepeda yang baru mulai beli sepeda ini Kang Gali gitu. Mungkin pemikiran teman-teman itu adalah dulu waktu kecil kan udah pernah sepedaan. Sekarang sepedaan lagi gampang kok gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Perlu skill gitu. Kayak misalnya ada beberapa teman-teman yang baru juga ngerem mau jatuh kayak gitu kan, masalah handling. Ya terus shifting yang tadi Kang Gali bilang. Jadi memang hal-hal kecil kayak gitu tuh harus mau dipelajari sendiri gitu. Atau misalnya bertanya kepada yang sudah lebih dulu bersepeda gitu. Yang saya agak sedih sih di sini gini Kang Gali. Yang baru-baru ini campur sama yang udah lama. Nah, pada beberapa kasus kemarin itu sekitar 4 bulan lalu lah ya, itu ada banyak meninggal. Kasus meninggal itu sekitar 5 dalam seminggu loh. Ya, karena mereka nanjak yang baru gabung sama yang udah sering bersepeda gitu Kang Ali. Udah terbiasa ya. Dimana kalau kita gabung sama yang sudah sering bersepeda, pace kita kan otomatis ngikut nih. Kecepatannya suka ngikut. Terus kalau lagi nanjak juga dia lihat secara psikologis aja ya. Kita ini temen gue bisa kok, udah terusin. Gitu. Memaksakan ya. Padahal sebenarnya benar. Tapi itu pun mungkin kurang disadari gitu. Dia juga nggak mau maksa banget sebenarnya, tapi dia nggak sadar bahwa tubuhnya itu belum siap. Kayak gitu. Jadinya hal-hal seperti ini aku agak prihatin karena apa? Oke lah kalau kita bikin coaching klinik atau Zoom seperti ini ya, itu jangkauannya seberapa banyak sih gitu loh Kang Alia kan? Kayak kemarin ibu-ibu yang lewat, rombongan ibu-ibu itu kan mereka nggak terjangkau gitu loh sama apa namanya yang sharing yang kita bikin ini gitu loh. Jadi aku juga agak bingung sih gimana gitu loh, harusnya membuat satu gerakan supaya orang-orang yang baru bersepeda itu bisa tersentuh juga dengan diskusi-diskusi yang seperti ini gitu Kang Ali. Aku belum ketemu tuh jalurnya dari mana gitu loh. Gitu. Tapi memang ada hal yang positif negatifnya ya Dok ya. Ya. Bagaimana kalau kita ngusulin ke produsen sepeda atau toko sepeda ada buku panduan gitu. Jika mereka selain memasang cara goes yang benar, cara merawat yang benar, sama teknik bersepeda. Karena kadang-kadang kan orang lagi turunan salah rem depan, jungkil gitu. Banyak kejadian seperti itu. Iya. Ya mungkin itu bisa salah satu cara gitu ya. Dicoba gitu bisa sih. Bisa, proses sih bisa. Gitu. Jadi atau mungkin seperti leaflet atau apa gitu. Betul, kita bikin infografis yang mudah ditangkap, ditempel di setiap toko sepeda atau kita anjurkan ke pabrik sepeda agar hang tagnya itu ada petunjuk. Ada itu, itu bisa, itu bagus. Iya, benar kali itu bagus. Ya mudah-mudahan kita bisa coba bikin infografisnya sehingga kita bisa menyebarkannya. Terus di medsos kita juga kelihatannya kurang sekali ya informasi bagaimana teknik bersepeda itu ya. Iya betul. Terima kasih. Gi, sekarang lagi. Kalau di lari fenomena yang sama nggak sih? Kalau di sepeda kan terlihat banget gitu lonjakan bersepedanya itu. Kalau di lari gimana Gi? Sebenarnya hampir sama sih Kang. Jadi malah kalau di lari itu karena kalau sebelum-sebelumnya kan agak terbagi lah gitu ya, orang nyoba di trail running sama di road gitu ya. Jadi kalau saya kan spesialisasinya lebih ke trail, jadi lebih banyak larinya di perbukitan atau gunung. Kalau sebelum pandemi kan sebenarnya kayak ke Sentul gitu ya, saya paling dekat kalau trail running ke Sentul itu nggak terlalu rame, bahkan di weekend pun nggak terlalu rame gitu. Nah
Kalau sekarang itu saya udah berusaha untuk nyari yang lebih sepi kan, berarti berangkatnya di weekday gitu ya. Sekarang pun weekday juga biasanya Sentul tuh pasti aja adalah 1-2 kelompok lah gitu yang lari, karena orang-orang yang tadinya larinya di road gitu, karena sekarang juga kan road agak terbatasi ya, kayak kalau sebelumnya mereka bisa lari di GBK atau kalau sebelum pandemi kan pada bisa lari di Car Free Day gitu. Sekarang itu semua tutup, ya akhirnya pada larinya ke trail running gitu. Jadi kayak di Sentul itu hampir setiap hari itu pasti ada aja gitu orang yang latihan gitu, yang lari gitu ya. Padahal kalau sebelumnya paling di Sabtu Minggu di weekend tuh ada yang lari, itu juga nggak terlalu banyak gitu. Kalau sekarang mau di weekend, di weekday itu pasti ada orang. Kalau weekend jangan ditanya deh. Itu Sentul tuh yang namanya curug-curug itu tuh udah penuh orang gitu ya. Memang harus ngatur-ngatur waktu sih, cari timing yang agak lebih sepi gitu. Memang kalau kosong sama sekali susah juga. Sekarang semua orang tuh nyari tempat yang sepi. Jadi ya semua tempat sepi jadi ada orangnya gitu. Iya. Lagi kalau lagi mah nggak perlu modal banyak ya, nggak perlu beli sepeda segala macam ya. Iya, betul. Oke. Kita langsung ke Agia, bisa biar ada pertanyaannya nanti ke Mbak Asy biar tidak tektokan terus-terusan. Jadi kalau kita mau safe, aman, main aman dalam kondisi pandemi ini, apa sih yang harus disiapkan kita untuk tadi joggingnya aman, rutenya sepi gitu ya, tidak banyak ketemu orang, protokol dijalankan. Apa sih persiapan yang harus kita lakukan untuk menjaga maunya sehat supaya tidak kena penyakit? Karena kadang-kadang mau sehat, tapi ketemu kerumunan orang kan kita nggak tahu, bahkan menjadi sakit gitu. Saya pengen tahu persiapan lagi biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar bahwa dalam masa pandemi kita tetap latihan, tapi apa yang harus kita lakukan supaya tetap main aman? Ya, yang pertama sih yaitu kan kita berangkat ke rumah tetap kita harus menggunakan masker, kemudian biasakan membawa hand sanitizer gitu ya. Karena kita nggak tahu, walaupun kita mau pergi di weekend, kemudian kemungkinan sepi, tapi kan ya seperti yang saya bilang tadi, kayak di Sentul itu agak susah gitu ya kalau benar-benar kita ngarepin sepi. Jadi mungkin kadang ada waktu-waktunya kita pasti akan berpapasan dengan orang. Jadi saya kalau lari itu, kalau ketika saya berpapasan atau berdekatan dengan orang, saya menggunakan masker. Gitu, karena kan ya kita nggak tahu lah kita bertemu dengan orang itu kondisinya gimana, atau mungkin bisa jadi kita juga yang jadi carrier gitu kan, jadi lebih aman menggunakan masker. Kemudian nanti kalau udah saya biasanya pasti akan berusaha untuk menjauh gitu ya. Nah itu kalau udah mulai menjauh, udah jaga jarak dengan orang, baru buka masker lagi, karena kalau pakai masker terus juga kan kurang bagus gitu, kalau kita olahraga butuh oksigen gitu. Kemudian ya itu usahakan cari waktu-waktu yang agak lebih sepi gitu ya. Di weekday itu biasanya lebih sepi daripada weekend gitu. Cari zonanya yang lebih aman, kayak di Sentul pun ya lumayan lah karena terbuka, kemudian juga di sana tuh masih termasuk ke zona hijau lah setahu saya gitu. Nah jadi ya memang harus tricky lah sedikit lah untuk itu. Oke. Satu lagi sebelum ke Dr. Aristi, kalau masalah menu makanan, menu istirahat, apa sih, ada tips atau trik atau gimana ya, supaya tetap dalam masa pandemi ini performa kita tetap terjaga. Nanti latihan terus. Nah, bagaimana mengatur istirahat dan pola makan? Kalau pola istirahat sebenarnya saya hampir sama sih sebelum dan setelah di saat pandemi saat ini juga saya usahakan kalau istirahat itu dalam sehari itu minimal 6 jam, maksimal 8 jam gitu. Jadi sebelum dan setelah pandemi juga saya tetap istirahat itu 6-8 jam. Kemudian kalau asupan juga ya hampir sama gitu, cuma mungkin kalau sekarang untuk lebih ininya gitu ya, selain makan yang seimbang, saya ada konsumsi multivitamin gitu. Jadi supaya daya tahan tubuhnya lebih bagus gitu.
Ya, jadi pola makannya benar dijaga, sama pola istirahat ya, terutama tuh pola istirahat gitu ya. Istirahatnya harus cukup gitu. Karena kita olahraga berat kan tubuh butuh recovery. Nah, kalau misalkan kita olahraga, walaupun olahraganya misalkan sekarang olahraganya nggak terlalu berat, tapi kalau istirahatnya nggak cukup, ya tetap imun kita tuh bisa menurun gitu. Jadi memang harus istirahat dan makan yang seimbang lah. Oke. Pertanyaan sama saya alihkan ke Dokter Aristi. Dok. Ya. Oke, Dok. Dalam kondisi seperti ini kan olahraga itu kan tujuannya untuk sehat, untuk mendapatkan imun. Nah, bagaimana halnya persiapan apa yang kita lakukan agar olahraga itu tuh memang tetap sehat, tetap main aman gitu. Persiapannya apa saja yang harus dilakukan? Oke. Seperti tadi, tujuannya tetap sehat. Iya. Kalau di sini kan bersepeda ya, khususnya ya Kang Galih ya. Kita ada kita memang gerakannya ini smart cycling ya. Smart itu yang tadi saya udah pernah bilang solo atau small group, karena biar bagaimana jika berkerumun itu kita satu susah menjaga jarak. Kaidah-kaidah itu udah, kalau orang udah bergerombol, kaidah-kaidah itu udah susah gitu loh diaplikasikan. Jaga jarak udah nggak mungkin. Kemudian walaupun pakai masker tapi kita nggak jaga jarak sama juga bohong. Seperti itu. Jadi yang pertama S itu solo atau small group. Jadi 1 orang sampai 5 orang. Itu pun kalau kita lihat sekarang sih banyak kan teman-teman udah agak lebih lebih santai lagi ya, udah mulai bergerombol gitu. Dan event-event juga ada beberapa yang sudah mulai. Nah di situ sih saya selalu sarankan untuk kalau misalnya ada event kayak bike camping kayak gitu, memang udah harus berubah semua tuh Kang Ali. Jadi misalnya sebelum ikut camping ya, sebelum ikut event, dia rapid test di hari ini gitu ya. Habis itu eventnya beberapa hari kemudian, itu kan bisa aja kalau dia masih terpapar, dia masuk ke masa inkubasi itu, akhirnya yang tadinya non reaktif pas lagi event dia bisa reaktif gitu. Jadi sebenarnya sarannya sih sampai sekarang untuk event-event yang bergerombol itu ya jangan dulu gitu loh sebenarnya ya. Tetap main aman dulu ya. Betul main aman dulu lah gitu. Toh kan sekarang kalau ada yang bilang ya tapi kan kita tetap harus meningkatkan ekonomi. Tapi yang mau bikin ini tidak meningkatkan ekonomi, malah bikin jadi lama gitu loh keadaannya. Iya. Kemudian pemakaian masker ya, smart itu yang M-nya tuh pemakaian masker kan kali. Seperti yang saya bilang tadi, terutama untuk teman-teman kita yang goesnya di tengah kota. Gitu. Kalau tadi Kang Adi bilang kan kita cari rute yang enak gitu ya, yang terbuka banget, yang nggak terlalu rame trafiknya seperti itu kalau mungkin kan gitu. Tapi kan ada banyak teman-teman bike to work juga, di mana dia cari lintas kota gitu. Itu masker wajib. Kalau dulu mungkin buff ya, tapi sekarang buff itu kan dia tipis sekali sebenarnya Kang Adi. Betul. Ya, dia untuk menahan droplet itu kurang direkomend lah gitu. Jadi kalau untuk masker yang pada olahraga yang sampai sekarang direkomend itu masih yang pertama sih sebenarnya masker medis ya. Masker medis itu mempunyai tingkat kerapatan yang sangat baik gitu. Tapi memang balik lagi tadi yang saya bilang, kalau kita mau pakai masker medis, intensitas latihan atau speed kita juga jangan tinggi gitu loh, karena cepat ngap kan gitu. Yang kedua maskernya masker kain yang 3 lapis kayak gitu, itu cukup oke lah gitu. Yang kurang direkomend lagi adalah masker scuba, padahal dia paling enak dipakai. Gitu. Karena itu tipis juga, kecuali kalau misalnya kita mau pakai filter di dalamnya, kan sekarang banyak dijual filter karbon ya. Iya. Bukan filter yang buat akuarium sih, ya 11-12 lah gitu. Nah itu dimasukin ke dalam skubanya, itu oke gitu. Kalau misalnya mau dipakai buat latihan bersepeda. Kemudian yang ketiga itu arm ya. Arm itu sebenarnya kita menjaga badan kita dari droplet tadi. Kan kita sama-sama tahu lah itu penularannya dari droplet.
ya kan? Ya. Nah, droplet itu juga ada jaraknya gitu. Jadi kayak misalnya kita mau sama teman-teman kita misalnya yang berlima orang tadi ya, kita pakai glove, jangan lupa pakai glove, terus mungkin sebisa mungkin pakai tangan panjang gitu. Supaya droplet itu nggak langsung nempel ke badan, terus kita lupa gitu loh. Kita naikin tangan ke arah wajah gitu. Oke. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga pemakaian kacamata atau glove. Karena kan si droplet itu, si virus itu pintu masuknya ada 3 nih di mukosa. Jadi mata, hidung, dan mulut. Kalau mulut sama hidung sudah sudah dijaga dengan masker, tapi dia bisa juga lewat mukosa mata gitu. Jadi kita tetap harus pakai kacamata waktu kita bersepeda di jalan kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga itu masih arm ya, tadi kita bawa hand sanitizer, terus kantong plastik atau kantong apapun lah untuk menaruh glove kita yang udah kotor tadi. Kita nggak bisa lagi nih sekarang Kang Gali, misalnya habis goes langsung misalnya mau makan kita masuk sama helm sama glove semuanya ditaruh di meja, itu udah nggak bisa lagi. Jadi semuanya itu harus ditinggal di sepeda, masukin ke kantong tadi, disangkutin di sepeda atau di helm gitu loh. Semuanya harus ditinggal. Terus kita cuci tangan, baru kita masuk. Kayak gitu. Meminimalisir sih sebenarnya ya, sebisa mungkin gitu loh. Kemudian ya tadi saya bilang kan, jadi bawaannya rempong banyak banget gitu kan, macam-macam. Tapi memang harus dibiasakan. Ini pun nantinya kan sesuatu hal yang baru kita mulai kan pasti berat ya kali apapun itu kan ya. Pasti canggung ya, pasti banyak lupa. Tapi kalau kita biasakan, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya itu jadi yang seperti tadi Kang lagi bilang, hand sanitizer sama masker itu jadi udah kayak pakaian kita sehari-hari gitu loh. Kalau udah lu kok kayaknya aneh belum pakai masker gitu, udah sampai begitu gitu. Jadi udah seperti pakaian kita aja gitu. Kemudian yang sekian itu rute. Jadi pemilihan rute tadi kita juga pilih rute, kita lihat lah yang kalau kita bisa lihat zona-zona itu bagus juga gitu ya. Jadi rutenya jangan yang kalau ke zona merah jangan kita datangi juga tuh zona yang masih serem itu gitu loh. Dan kita juga harus tahu diri, misalnya kita masih di zona merah, jangan juga kita main ke zona hijau. Iya, jadi OTG ya. Karena ini OTG ya, 80% kan dari semua yang positif itu adalah OTG gitu. Dan OTG ini secara kasus yang sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri, ya teman-teman sendiri gitu, kejadian di teman-teman sendiri bersepeda juga atau teman-teman di rumah sakit, itu OTG itu benar-benar OTG loh, tanpa gejala beneran gitu loh, nggak ada sama sekali ya, gejalanya itu nggak ada sama sekali. Sehat gitu kayak Kang Agi gitu loh, sehat kayak kita gini sehat. Tapi waktu dia dites ternyata positif kayak gitu. Nah itu kan yang harus kita benar-benar cermati. Jadi kalau saya bilang kita keluar rumah itu kita harus menganggap diri kita tuh OTG dan orang lain juga OTG. Oke, itu paling aman ya dok ya? Sehingga kita berjaga-jaga. Benar ya. Jadi kita menjaga orang lain juga dan kita juga menjaga diri kita dari orang lain gitu loh. Karena taruhlah kata gini, saya kemarin habis PCR gitu ya, negatif gitu. Tapi kan saya hari ini juga udah mobile lagi, ketemu orang ini. Jadi kemungkinan terpapar tetap ada kan setelah hasil yang negatif ini gitu loh kan. Ya, jadi kan kita tetap harus mengasumsikan bahwa diri kita itu bisa aja kita OTG gitu loh. Jadi kayak dari luar kita habis latihan ya masuk rumah kita harus mikirnya kita bisa OTG nih, kita bersih-bersih, semprot semua pakai desinfektan, ganti baju, mandi, ganti baju gitu. Kemudian yang terakhir itu T ya, T itu timing sebenarnya pemilihan waktu yang tadi Kang Gali udah tanya di pertama awal ya. Kalau saya lebih rekomen itu pagi hari karena kita masih fit juga badannya, dimana orang-orang juga belum banyak keluar, tapi balik lagi ke kebiasaan masing-masing. Kalau kayak tadi Kang lagi sehari 2 kali bisa sore, teman-teman saya juga banyak kok yang sore dia latihan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya fleksibel sih. Tapi kalau dari saya pribadi, saya milihnya pagi karena hal tadi itu
Udara masih enak, masih bersih, orang belum begitu ramai dan stamina kita masih bagus abis tidur 1 malam gitu. Oke. Pertanyaan sama dok, terusannya adalah bagaimana mengatur pola makan, Oke. pola istirahat. Ya, yang pasti sih yang agak susah nih sekarang ya, saya udah susah jajan Kang Gali. Goes itu susah jajan gitu loh, nggak bisa kayak dulu kan berhenti jajan enak. Ya. Udah susah banget. Jadi pola makan memang kita seperti yang sudah makan kita itu kan harus sebenarnya yang lengkap gitu ya. Ada sayur, ada buah, ada daging, ada karbohidratnya juga. Balik lagi tuh kebiasaan lagi. Tapi kalau saya sebisa mungkin ada semua, terus ada tambahannya minum vitamin kalau sekarang jadinya suplemen, kayak suplemen. Terus kemudian masalah cairan masih tetap sama seperti dulu. Jangan lupa minum yang benar loh. Karena kalau kita dehidrasi sedikit aja itu kita gampang banget iritasi tenggorokan kayak gitu. Gampang banget akhirnya batuk dan pilek seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu dijaga supaya badan kita ini tetap normal gitu. Jangan ada yang sedikit pun celah kita bisa sakit walaupun cuma radang tenggorokan gitu. Terus minum es juga kalau saya dari dulu memang enggak. Nah sekarang juga saya menyarankan sebaiknya sih nggak minum es gitu loh. Kalau misalnya kita siang-siang atau pagi-pagi lagi goes, terus minumnya dingin. Itu dari dulu supaya tetap normal gitu loh suhu tubuhnya. Jadi terhindar dari iritasi radang tenggorokan yang tadi. Kemudian untuk pola istirahat sama kayak Kang Agi tadi sih 6 jam sampai 8 jam itu yang paling bagus untuk menjaga imunitas ya. Jadi kalau bisa jangan begadang-begadang dulu. Terus kalau misalnya memang kita nggak bisa istirahat yang benar, besok paginya jangan olahraga sebaiknya gitu loh. Olahraganya ringan banget gitu loh. Jadi jangan olahraga seperti kita biasa kalau istirahatnya bagus. Kayak gitu sih sebenarnya. Siap. Nyambung dok lanjutannya. Kalau tadi pelatihan di jalan raya itu bagaimana sih pendapat dokter? Yang abring-abringan itu yang jalan raya gitu. Kan dulu memang touring itu kan di jalan rayaan gitu. Nah kalau sekarang kan fenomenanya latihan tuh banyak-banyak di jalan raya. Di Bandung itu Sabtu Minggu jalan Braga, jalan Asia Afrika sampai ke Dago, ke warung bandrek itu full sepeda. Nah, gimana dok? Si pertanyaan ini susah loh Kang Gali. Jadi gimana ya? Bingung juga sih saya. Jadi gini loh. Jadi gini. Pertama sebenarnya kesadaran sendiri dari masing-masing kita ya. Untuk tidak oke lah jalan raya gitu. Tapi kita bisa pilih jalan yang jangan semua orang ke situ gitu kan. Gitu. Masalahnya adalah sekarang Kang Gali yang harus dibedakan itu adalah kita mau olahraga atau mau ngumpul kan gitu. Oke. Nah itu di kita tuh juga suka susah tuh bedainnya gitu loh. Mau nongkrong apa mau olahraga kan gitu kan. Kalau mau olahraga ya sendiri aja berdua. Cari jalan yang cari yang sepi, yang bisa nge-lap, itu olahraga. Tapi kalau misalnya kita cuma mau ngumpul-ngumpul, itu udah pasti kan tikung di sana ya, tikung di sini ya, tikung di situ ya, akhirnya bergerombol gitu. Dua dari rumah, tikungnya ada 5, akhirnya jadi 10 orang gitu kan kali. Jadi jalan raya memang ya mau nggak mau semua orang tumplaknya di jalan raya kan ya kan. Kayak kemarin di DKI sendiri CFD ditiadakan gitu kan. Kemudian dipisah jadi CFD kecil gitu di masing-masing daerah. Itu sama aja. Seperti mawon gitu loh. Cuma mindahin kekrauditan yang A ke C. Sama aja. Tetap ngumpul loh ya. Benar, tetap ngumpul. Jadi kalau saya ditanya itu juga jawabnya susah. Iya. Gitu. Memang yang harus dibedakan adalah niatnya. Niat olahraga atau memang cuma mau kumpul-kumpul. Itu dulu. Gitu. Oke, siap. Iya. Di
Pertanyaan yang sama, Gi. Orang yang jogging di jalan raya pun kan sekarang jadi banyak. Yang dulunya di tempat-tempat olahraga, GBK dan segala macam, karena banyak yang tutup. Stadion-stadionnya itu gimana nih sekarang jalan raya fenomenanya? Ya memang susah sih sebenarnya gitu ya, karena ya itu seperti yang seperti Mbak Arisi bilang gitu ya, kita udah berusaha untuk ya menerapkan protokol gitu, kita pergi dengan grup kecil, tapi ternyata begitu kita ke satu tempat ketemu jadinya grup besar juga gitu. Jadi ya, memang susah sih, cuma ya sekarang sih kan memang kebanyakan orang udah mulai mengerti lah gitu ya. Jadi kayak kita jaga jarak juga orang udah ngerti, kita memang harus jaga jarak, kemudian kita ngobrol dengan menggunakan masker, kita tidak bersalaman, orang juga udah mengerti gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan begitu rantai penularannya jadi terputus lah gitu. Oke, tapi sama ya bahwa protokol itu susah-susah gampang. Di Indonesia memang perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk tingkat disiplin. Oke, ini host gimana ngatur waktunya? Apakah memang masih ada? Oke, kalau masih ada kita lanjutkan nih. Tentang penggunaan masker nih, masih kan kontroversial juga. Berolahraga pakai masker, bersepeda pakai masker, berlari pakai masker. Padahal olahraga itu kan perlu oksigen yang banyak, asupannya buat paru-paru kita. Apakah memang ini dalam latihan saturasi kita supaya paru-paru kita minim oksigen tapi intensitas olahraga tinggi? Kan itu saya masih belum tahu. Saya mungkin minta ke dokter dulu pendapatnya bagaimana kontroversial pemakaian masker yang selama ini masih belum clear buat saya gitu, atau buat teman-teman yang lain dalam berolahraga. Iya. Iya gini Kang Gali, jadi tadi saya udah bilang juga ya, kalau misalnya kita memang pemakaian masker memang agak ribet juga nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita harus pakai masker itu udah pasti tadi kita harus menurunkan intensitas latihan kita gitu. Kecuali kalau memang, dan itu maskernya khusus ya, maksudnya kita mau meningkatkan saturasi kita gitu loh. Itu beda lagi tuh. Ya. Tapi kan niat yang sekarang tujuan kita ini adalah supaya kita tidak menularkan dan tidak tertular. Kan itu kan pemakaian masker yang sekarang ini kan. Ya. Jadi memang pemakaian masker itu harus benar-benar peka gitu loh. Kita harus lihat juga kondisi kita saat lari atau bersepeda. Apakah rame ataukah sepi? Kalau sepi, balik lagi kita ingat si droplet itu cuman penularan itu hanya dari droplet. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan sawah yang cuman ada sapi, itu buka aja maskernya gitu kan. Gitu loh. Nah, jadi intinya adalah selalu mengingat sekeliling kita, daerah latihan kita. Kalau misalnya memang tidak ada kemungkinan penularan, kita nggak apa-apa nggak pakai masker, dan kita justru lebih maksimal kan jadinya olahraganya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menghindari, ya mau nggak mau kita pakai masker, tapi intensitas latihannya kita turunin. Oke. Seperti itu Kang Gali. Kalau dari saya sesimpel itu sih gitu loh. Sesimpel itu. Jadi jangan juga teman-teman ini terlalu khawatir dengan memakai masker. Gitu. Karena sebenarnya kalau kita pakai masker tapi intensitas latihannya, speednya itu rendah sampai sedang, itu oke kok. Nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Tapi begitu kita benar-benar harus mengawasi alarm tubuh kita juga, begitu udah ngap, ya kita turunin lagi, kita berhenti. Kemudian kalau kita lihat sekeliling kita agak sepi atau nggak ada orang lewat, kita turunin, kita nafas dulu biasa sebelum kita mulai jalan lagi, gitu. Jadi memang pakai masker ini harus benar-benar peka. Kalau saya bilang nggak bisa dipakai terus, harus pakai masker nih terus-terusan, pokoknya terus aja dia. Itu juga salah gitu. Gitu kan. Siap. Kalau Agi gimana untuk memakai masker olahraga? Kan kalau manjat gitu, berenang nggak ngapain pakai masker gitu loh. Gimana pendapat Agi? Iya,
Kalau saya sih kan memang sebenarnya ada olahraga yang untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita mass training gitu. Kita berolahraga dengan menggunakan masker. Tapi itu biasanya untuk olahraga-olahraga yang sifatnya anaerob gitu. Jadi kalau misalkan kita main beban, itu kan olahraga anaerob gitu ya. Jadi olahraga yang sumber energinya bukan dari oksigen gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan saya sebelum pandemi ini suka melakukan mass training. Jadi olahraga tapi menggunakan masker gitu. Tapi itu untuk olahraga yang sifatnya anaerob. Tapi kalau untuk olahraga yang sifatnya aerobik gitu ya, olahraga yang sumber tenaganya dari oksigen, ya memang kita sebaiknya tidak menggunakan masker, cuma memang harus cari tempat yang aman gitu. Makanya pergi ke tempat yang lebih sepi sehingga kita nggak kemungkinan kita ketemu orang itu kecil gitu. Nah paling kalau saya kalau pergi ya tetap bawa masker. Kalau misalkan lari pas nggak ketemu orang, tidak berpapasan dengan orang, saya tidak menggunakan masker gitu. Kalau lari sendiri gitu atau lari di dalam hutan nggak ketemu orang, saya nggak pakai masker. Tapi nanti tiba-tiba tuh bisa aja tuh ketemu orang papasan, ya udah kita langsung segera pakai masker, ngobrol, dan orang juga udah mulai ngerti lah ya, nggak masalah gitu ya ngobrol dengan masker. Kemudian ya nanti setelah ngobrol, kalau orangnya udah pergi, barulah mulai semprot-semprot. Karena kadang-kadang ini juga tuh, ya karena kan satu sisi kita pengen menjaga ini ya, gitu ya. Cuma juga kan kalau kita kadang-kadang kalau kita terlalu blok-blokan di depan orang langsung pakai masker terus langsung semprot, takutnya orang malah jadi tersinggung juga kita kalau kita melakukan itu gitu. Jadi ya nanti setelah orangnya udah nggak ada, ya baru mulai semprot-semprot. Mungkin dia juga sama kali ya waktu papasan dia gitu kan, begitu dia pergi baru dia semprot-semprot gitu ya. Jadi inilah strategi lah gitu. Siap. Oke, terasa nih waktunya terus berjalan. Terakhir nih, saya pengen dari Agi sama Dr. Aristi pengen trik atau kiat-kiat supaya dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga performa sehat kita, imunitas kita terjaga, tetap sehat, tetap kuat, tetap berolahraga. Dokter dulu deh, tips dan kiatnya dok. Oke, ya kalau dari saya simpel aja lah Kang Gali. Yang penting yang pertama dan terakhir selalu jangan lupa berbahagia, itu dulu. Jangan lupa bersyukur, bangun tidur masih sehat gitu ya. Karena begitu ada pikiran-pikiran yang negatif atau susah atau apa, itu nurunin imunitas. Gitu kan. Jadi harus di-maintain juga masalah kebahagiaan ini gitu loh, harus selalu semangat gitu. Jangan juga misalnya, saya tahu sih kondisi ini parah buat semua orang ya, buat kita semua dari semua kalangan, mau yang tinggi sampai yang rendah itu kena semua, terimbas semua gitu. Tapi ya harus tetap semangat gitu, dengan bersyukur tadi bahwa bangun tidur masih sehat kan, itu dulu yang paling gampang. Ya, triknya yang lain sih pertama ya 3M ya, seperti 3M itu ya, pokoknya tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu sudah jadi kewajiban. 3 itu dimanapun kita berada, pun olahraganya, mau goes, mau bersepeda, atau yang lain, 3 itu sudah tetap jadi kewajiban gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita dan orang lain sampai nggak tahu kapan. Karena sebenarnya ada pun vaksin gitu nanti ya Kang Ali, itu kan masih masih perjalanan panjang tuh, masih perjalanan panjang. Jadi jangan sampai kita begitu udah ada vaksin juga kita jadi lost gitu loh, kita jadi melupakan yang 3M tadi itu. Karena biar bagaimana perjalanan vaksin itu masih panjang sekali gitu loh untuk bisa efektif untuk semua kasus gitu. Nah, kemudian olahraga tadi saya ulang lagi, kalau bisa 30 sampai 45 menit supaya imunitasnya tetap baik, jangan terlalu lelah gitu, karena kelelahan itu menurunkan imunitas. Akhirnya nanti niat kita untuk sehat malah jadi sakit gitu loh.
kemudian menjaga makan yang baik tadi, terus kemudian cairan, terus smart tadi itu ya benar-benar harus peka gitu melihat keadaan, memilih rute, memilih waktu. Kayaknya sih itu aja Kang Galih. Penutupnya tetap tadi sih, jangan lupa selalu bahagia dan semangat. Bahagia. Setuju dok, setuju, itu yang paling penting, tetap bahagia. Di mana Gi? Iya, hampir sama lah gitu ya. Yang penting ya kita di situasi sekarang ini memang yang penting sehat dulu gitu ya. Yang penting sehat dulu, karena kalau kita sehat ya kita mau beraktivitas atau kita mau mencari rezeki juga insya Allah ada jalannya lah gitu ya. Yang penting kita sehat, keluarga kita sehat, dari situ nanti baru biasanya jalannya akan lebih dimudahkan lah gitu. Kemudian ya tetap beraktivitas, tapi ya tetap sesuai protokol gitu ya, menggunakan masker, cuci tangan gitu ya. Ya aktivitasnya juga dibatasi, jangan terlalu berat supaya imun tubuhnya tetap bagus, dijaga asupannya, dijaga istirahatnya, jadi supaya kita sehat, keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita sehat ya, dan semoga Indonesia bisa segera pulih, dunia lah ya, bukan hanya Indonesia, dunia bisa segera pulih, kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, amin. Begitu, ya, terima kasih Dr. Aristi. Sama-sama, terima kasih. Pandi, Agi, terima kasih nih. Kalau boleh saya mencoba menyimpulkan bahwa urban health spot apabila ini tetap sehat dalam kegiatan di perkotaan kita dalam kondisi di rumah saja tetap aktif, kita kuncinya tetap main aman. Nah, supaya tetap main aman, saya mendapatkan kiatnya gerakan yang diusung oleh Dr. Aristi sepertinya bisa berlaku di setiap olahraga. Yang pertama, gerakannya SMART. SMART itu satu, dilakukan olahraganya dalam kondisi solo atau small group. Jadi bisa aja kita berolahraga, yang paling baik ya sendiri. Karena niatnya berolahraga atau kongko atau nongkrong. Jadi kalau memang niatnya berolahraga ya solo atau small group. Kalau udah berkumpul lebih dari 5 orang, itu mungkin nongkrong, mungkin kumpul-kumpul. Jadi solo atau small group itu menjadi kiat kita untuk berolahraga, tetap berolahraga. Yang kedua, masker. Tetap pakai masker, karena masker itu menghindari pertama droplet. Droplet itu kan pada saat kita bertemu. Pemakaian masker ini juga sama, kita harus peka. Apabila kita memang olahraga tadi sendiri atau small group, ketemu orang, pakai masker. Karena orang sekarang sudah mulai paham, mulai pada kita mungkin ketersinggungannya menurun karena sama-sama mereka juga butuh kepapasan sama-sama memakai masker, cuma memang masih malu-malu, kita masih malu-malu karena ada timur kita. Yang ketiga, arm ya atau gloves atau sarung tangan di bersepeda itu penting karena kita akan memegang logam di tempati si virus dan segala macam. Masker, kemudian sarung tangan, itu juga harus disiapkan juga kantongnya. Jangan sampai kita sembarangan juga menyimpannya atau dibawa masuk ke dalam tempat pertemuan kita atau tempat istirahat kita. Yang berikutnya, rute. Nah, kalau pengen sehat, pilihlah rute-rute sepi, rute-rute yang kemudian tidak banyak bertemu orang. Rute-rute yang alamnya terbuka, rute-rute yang bukan jalan raya yang banyak bertemu orang. Jadi rute ini menjadi penting dalam pemilihan kita dalam olahraga kesehatan. Kemudian yang terakhir kayaknya smart itu kayaknya time atau waktu latihan juga. Tadi dikatakan waktu olahraga itu tetap dalam 1 minggu 5 hari digunakan dan disarankan pada saat weekday. Sabtu minggu bisa untuk istirahat dengan keluarga. Weekday ini kemudian menjadi waktu kita beristirahat. Waktunya berapa lama? Untuk tetap bugar, imun tetap terjaga, antara 30 sampai 45 menit. Jangan juga sampai kelelahan. Itu smart. Nah, tambahan lainnya adalah tetap menjaga asupan makanan kita. Kalau sebelum pandemi itu makanannya tetap polanya ada buah, karbohidrat, protein, lemak, itu tambahannya adalah vitamin. Jadi kita menambah vitamin sebagai suplemen dari makan sehat kita. Dan yang paling penting itu dari itu semua adalah istirahat.
Istirahat usahakan 6-8 jam. Percuma kita memporsir waktu olahraga kita, kegiatan aktivitas itu, istirahatnya kurang. Karena istirahat itu menentukan sekali. Waktu yang paling tepat menurut Dr. Aristi itu pagi-pagi saat kita istirahat, badan kita masih fit, kita olahraga. Penutupnya, jangan lupa tetap bahagia, aman, tetap bersyukur, tetap mendoakan Indonesia dan dunia keluar dari pandemi ini, sehingga kita bisa kembali normal, beraktivitas, bersilaturahmi, bertemu, berkumpul, berkegiatan bersama-sama. Terima kasih Dr. Aristi, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, Agi juga sama, mudah-mudahan informasi ini ditangkap oleh kita, oleh pemerintah, oleh para komunitas, dan kita ingin menyarankan sebetulnya kepada mereka, para produsen sepeda, produsen alat olahraga, tolong cantumkan dalam hashtag itu bagaimana cara berolahraga dengan baik, bersepeda itu para bersepeda dengan baik, cara menggunakan seat, rem, bahkan reparasi kecil itu bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi sehingga kita bisa mandiri melakukan reparasi. Begitu juga pakaian olahraga. Tolong sisipkan dalam hashtag Anda bagaimana cara berolahraga yang baik. Kuncinya fitnya, frekuensi, intensitas, sama time. Bagaimana tetap fit, tetap dalam pandemi tetap sehat. Selamat untuk semuanya. Mari kita tetap berolahraga, tetap bahagia, tetap bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan selama ini. Salam, sampai ketemu lagi dalam acara Learn and Share berikutnya dalam tema-tema yang menarik tentang bagaimana kita berolahraga tetap sehat, tetap kuat untuk Indonesia yang tetap maju dan bermartabat. Terima kasih sekali lagi Dr. Aristi, Agi, salam, selamat kembali dalam sama-sama aktivitas Mbak Aristi.